Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Syahnia. Saya merupakan dosen di program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain mengajar di program studi S1 Pendidikan Dokter, saya juga mengajar di program studi S1 Ilmu Keperawatan, program studi S1 Ilmu Gizi, dan program studi S1 Ilmu Kebidanan. Di program studi S1 Pendidikan Dokter menggunakan sistem pembelajaran blok. Salah satu blok yang saya menjadi pengelolanya adalah blok Pasienku dan Lingkungan. Blok Pasienku dan Lingkungan diberikan pada mahasiswa semester 1 selama 5 minggu dengan beban SKS sebanyak 3 SKS. Pada blok Pasienku dan Lingkungan, mahasiswa diajarkan tentang biologi sel pada manusia, sistem regulasi tubuh, psikologi, perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri sendiri maupun lingkungan. Mahasiswa pada blok ini diharapkan mampu menguasai dasar-dasar teoritis tentang ilmu biomedis, ilmu klinis, ilmu komunitas dan humaniora kedokteran, yang juga merupakan dasar pada sistem integumen, muskuloskeletal, sistem gastroenterohepatologi, dan endokrin. Karakteristik mahasiswa yang dapat mengikuti blok ini adalah mahasiswa yang sudah mengikuti blok sebelumnya, yaitu blok menjadi dokter profesional dan islami. Blok Pasienku dan Lingkungan terintegrasi dengan blok lain, yaitu yang pertama ada blok menjadi dokter profesional dan islami, yang telah diberikan sebelum blok ini, kemudian ada blok siklus hidup manusia 1 yang diberikan setelah blok Pasienku dan Lingkungan, kemudian ada blok siklus hidup manusia 2, blok infeksi dan respon imun, blok kedokteran tropis, dan blok keterampilan klinik 1 yang diberikan secara simultan dengan blok Pasienku dan Lingkungan. Metode pembelajaran pada blok ini terdiri dari kuliah interaktif pada kelas besar, diskusi tutorial atau problem-based learning, kemudian ada project-based learning, ada penugasan kelompok, dan juga belajar mandiri. Untuk metode asinkronus, kami menggunakan e-learning. Untuk perkuliahan terdiri dari 21 mata kuliah yang diajarkan oleh dosen dari berbagai departemen, yaitu ada Al-Islam Kemuhammadiyahan, kemudian ada biokimia, anatomi, histologi, ada fisiologi, kemudian ada psikiatri, ilmu kedokteran komunitas, dan ada geriatri komunitas. Pada blok Pasienku dan Lingkungan ini, saya diamanahkan untuk mengajar siklus sel dan regulasinya. Selain kuliah mengenai siklus sel dan regulasinya, saya juga menjadi penanggung jawab untuk modul siklus sel dan regulasinya. Pada modul siklus sel dan regulasinya ini, kami menggunakan 7 jam atau 7 langkah, seperti pada tutorial yang lainnya. Yang pertama, tahapannya adalah sebagai tutor, yaitu mengklarifikasi konsep, kata atau kalimat. Kemudian yang kedua, membantu mahasiswa mendefinisikan masalah. Yang ketiga, curah pendapat dengan menggunakan mind map dengan peta pikiran. Kemudian yang keempat, membuat hipotesis menggunakan peta konsep. Yang kelima, memformulasikan tujuan belajar. Yang keenam, mahasiswa belajar mandiri. Dan yang ketujuh, memfasilitasi diskusi agar berjalan sesuai tahapannya. Saat mengajar maupun diskusi tutorial, saya menggunakan aplikasi, yaitu antara lain adalah aplikasi seperti Quizizz, kemudian Kahoot, atau untuk membuat mind map. Untuk evaluasi pada modul Pasienku dan Lingkungan ini terdiri dari penugasan, kemudian ada ujian praktikum. Ujian praktikum terdiri dari ada praktikum anatomi dan juga praktikum histologi, kemudian ada penilaian diskusi tutorial, kemudian ada ujian mid block, dan ada ujian akhir block. Berikut adalah cuplikan saat saya dan pengelola blog menyampaikan kuliah pendahuluan dan juga saat saya mengajar materi siklus sel dan regulasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih tetap semangat ya, meski sedang berpuasa. Kita bertemu lagi di blok 1.2. Ya, sebelumnya sudah kenal dengan saya ya. Kita sudah bertemu di blok 1.1 di sekarang kita masuk ke blok 2, yaitu blok Pasienku dan Lingkungan.
Nah, di blok pasien dan lingkungan ini, selain saya, ada Dr. Alidina, kemudian ada Dr. Ita, dan juga ada Dr. Alidina sebagai pengelola dari blok ini. Untuk pelaksanaan blok ini akan dilaksanakan selama 5 minggu dengan bobot 3 SKS yang akan dimulai pada 17 Oktober 2022 sampai dengan 20 November 2022. Ya. Blok ini diberikan pada mahasiswa semester 1 angkatan 2022 dengan total 169 mahasiswa. Ya. Jadi untuk mahasiswa angkatan ini cukup banyak ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Blok ini juga merupakan kurikulum baru, ya. Jadi berbeda dengan kakak kelas kalian sebelumnya. Dan pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di kampus Cirende, ya, bukan di Cempaka Putih. Untuk metode pembelajaran pada blok ini, yang pertama ada kuliah interaktif, ya, pada kelas besar, kemudian ada diskusi tutorial atau problem-based learning, yang di dalamnya terdapat muatan al-Islam kemuhammadiyahan. Kemudian juga ada project-based learning, yaitu keterampilan menyuluh, jadi akan bermain peran ya, sebagai penyuluh mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian juga ada praktikum pada blok ini ada praktikum anatomi dan juga praktikum histologi. Kemudian ada diskusi asinkronus via e-learning. Jadi sudah dibuka di e-learning, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan blok ini bisa didiskusikan melalui e-learning. Atau juga bisa langsung tanya kepada pengampunya. Ya. Jadi nanti di e-learning itu sudah saya upload semua modul dan juga panduan praktikum, RPS, dan juga buku blog. Untuk perkuliahan pada blok ini terdiri dari 3 bidang keilmuan ya. Jadi ada ilmu kedokteran komunitas, kemudian ada psikiatri dan juga biomedik ya. Biomedik nanti terbagi lagi ada histologi, kemudian ada genetika, ya, ada fisiologi, ada anatomi. Dan juga ada al-Islam kemuhammadiyahan ya. Jadi setiap blok ada integrasi dari al-Islam kemuhammadiyahan. Untuk total mata kuliah ada 21 mata kuliah ya, 21 mata kuliah dari berbagai bidang keilmuan tadi. Kemudian untuk tutorial, diskusi tutorial, nanti ada PJBL mengenai simulasi penyuluhan PHBS, kemudian ada modul siklus sel dan regulasinya, ya. Kemudian juga ada modul mengenai gross neuroanatomy, ya. Jadi untuk pengenalan diskusi tutorial sudah belajar di blog sebelumnya, ya. Jadi nanti bisa sudah lebih paham pada blog ini untuk langkah-langkahnya. Kemudian untuk AIK, untuk pembagian surat pada blok ini adalah surat Anaziat ya. Jadi untuk perkuliahan nanti ada ayat 1 sampai 10, tutorial ada ayat 11 sampai 22. Untuk PJBL ada ayat 23 sampai 34, kemudian untuk praktikum ada ayat 35 sampai 46 ya. Jadi nanti setiap pembelajaran ya akan dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah, surat Anaziat, dan doa sebelum belajar. Jadi selalu dilakukan sebelum memulai kegiatan, baik pada praktikum, diskusi tutorial, maupun juga perkuliahan. Ya. Untuk praktikum ada 2, yaitu praktikum histologi dan juga praktikum anatomi. Ya. Untuk praktikum histologi di laboratorium lantai 3, ya gedung baru, praktikum anatomi ada di ruang praktikum anatomi yang di bawah. Ya. Kemudian untuk evaluasi dan pembobotan nilai pada blok ini terdiri dari yang pertama ada tugas kelompok, kemudian ada ujian praktikum, ya, kemudian juga ada penilaian diskusi tutorial dan PJBL, kemudian ada ujian mid block dengan CBT dan ujian akhir blok dengan CBT. Ya, jadi di sini sudah ada persentase pembagian. Kemudian untuk kriteria lulus, ya, jadi untuk penugasan tadi harus dikumpulkan tepat waktu, kemudian juga komponen penilaiannya harus lengkap. Jadi misalnya kalau ada yang tidak hadir pada ujian praktikum, maka nilainya menjadi 0. Ya. Jadi 0, kemudian akan diakumulasikan di total penilaiannya, jadi akan sangat mengurangi sekali kalau misalnya ada yang tidak ikut dalam salah satu, baik itu perkuliahan, ujian praktikum, diskusi tutorial, ya, atau tidak mengumpulkan tugas. Kemudian nilai akhir blok minimal 56. Ya. Nah, untuk kategori penilaiannya bagaimana? Ya, jadi kalau mau dapat nilai A, itu ada harusnya nilainya ada 85 sampai 100 ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang mendapatkan nilai C ke bawah ya. Jadi mudah-mudahan nilai bagus semua. Nah, tadi di e-learning bisa dibuka ya, sudah bisa dibuka untuk blok pasien dan lingkungan. Di situ sudah ada semua bahan materi kuliah, nanti akan dimasukkan di e-learning. Kemudian penuntun praktikum, modul untuk PBL,
kemudian juga RPS dan buku blog. Kontrak kuliah, ya jadi untuk selama perkuliahan, terutama untuk perkuliahan saya diharapkan on-cam, ya jadi untuk Zoom harus on-cam ya untuk perkuliahan ataupun yang lainnya. Kemudian bila terdapat pelanggaran ya tentunya akan dikenakan sanksi ya tidak lulus pada blok ini ya. Baik itu misalnya pemalsuan tanda tangan atau mencontek dalam ujian maka akan tidak lulus ya. Kemudian untuk mengikuti ujian teori kehadiran lebih dari sama dengan 75%. Kemudian untuk mengikuti ujian teori pun demikian ya kehadirannya harus lebih dari 75%. Kemudian untuk praktikum ini wajib hadir 100% bila ingin mengikuti ujian ya. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran, ini juga sudah ada di e-learning. Jadi mahasiswa setelah selesai blok ini wajib mengisi ya evaluasi pembelajaran yang akan dikelola oleh tim dari gugus kendali mutu. Nah, ini adalah timeline pelaksanaan dari blok pasienku dan lingkungan. Ya, saat ini kita berada di pekan pertama, ada kuliah pendahuluan. Kemudian ini adalah pembagian tugas pengelola blok. Tadi ada 4 orang ya, termasuk saya. Jadi untuk saya itu penanggung jawab modul kedua, ya modul siklosel. Kemudian ada Dr. Alidina, ini adalah penanggung jawab PJBL. Kemudian untuk Dr. Murni, ini penanggung jawab modul sistem saraf. Ya. Kemudian untuk penanggung jawab praktikum ada Dr. Vita. Ya, jadi silahkan misalnya ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, nanti ketika pelaksanaan bisa menghubungi penanggung jawab masing-masing tersebut. Ya, baik, ada pertanyaan? Sampai sini, silahkan ya kalau ada yang mau bertanya mengenai blok pasienku dan lingkungan. Ada yang mau bertanya? Suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar. Ya, izin bertanya tadi untuk di beberapa penilaian itu kan ada penilaian diskusi dari PJBL, Bu ya. Nah, pertanyaan dari saya, apakah jumlah persen yang tertera di bagian PJBL itu merupakan penilaian hasil dari diskusinya saja atau termasuk dari hasil laporan yang dibuatnya begitu? Ya, jadi untuk yang PJBL itu diskusinya dan juga laporannya untuk yang 15%. Sama dengan penilaian pada diskusi tutorial. Jadi diskusi tutorial, kemudian ada 2 modul ya, ditambah dengan project based learning, itu akan digabungkan komponennya menjadi 15%. Gitu. Jadi 15% terdiri dari diskusi tutorial, dari 2 modul, ditambah 1 PJBL. Silahkan untuk yang belum join ya temannya agar infokan. Kita masuk ke mata kuliah siklosel dan regulasinya ya. Ya. Materi ini kenapa perlu diajarkan pada mahasiswa semester 1? Karena materi ini merupakan materi dasar ya, jadi termasuk dalam ilmu biomedis. Ya. Sebelum saya jelaskan mengenai siklosel, saya mau merefresh kembali ya, mengingat kembali tentang sel ya. Pastinya sudah belajar tentang sel ya. Sel, organel-organel dan komponen sel apa saja? Untuk SMA sudah belajar ya. Ada apa saja komponen atau organel sel? Mungkin ada inti sel, sitoplasma, lisosom, retikulum endoplasma, kemudian ada ribosom. Mungkin segitu saja, Ibu. Tuh, ada yang mau menambahkan temannya? Ada apa saja komponen sel dan juga organel sel? Izin jawab, Bu. Dinding sel, Dinding sel, vakuola, ribosom, vakuola, ribosom, retikulum endoplasma, retikulum endoplasma. SMA sudah belajar ya. Ada
Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Izin jawab, Bu. Kalau prokariotik contohnya bakteri dan archaea. Bakteri dan arke. Kalau eukariotik contohnya? Eukariotik contohnya punya rantai itu kan. Terus protista. Kalau kita manusia, komponen selnya ada apa aja? Apakah sama dengan prokariotik atau eukariotik? Jadi menjawab Ibu, untuk eukariotik itu manusia termasuk eukariotik. Ya, kalau dinding sel ada di eukariotik atau prokariotik? Tadi sebagian besar sudah benar ya. Cuman ini mungkin yang masih perlu diluruskan. Dinding sel itu di eukariotik punya atau tidak? Izin menjawab tidak, Bu. Tidak. Kalau prokariotik? Mohon maaf, sebelumnya izin jawab eukariotik ada dinding sel, kalau prokariotik nggak ada, Bu. Coba tadi yang menjawab siapa? Ira ya? Izin Kalau yang menjawab lain? Han Jian, Bu. Oh, Han Jian. Yang lainnya gimana? Sependapat dengan Han Jian atau punya pendapat lain? Coba saya mau dengar pendapatnya Elia. Elia Gusmawati, menurut Elia, dinding sel itu ada di prokariotik dan juga eukariotik atau bagaimana? Izin jawab, Bu, ada di eukariotik, Bu. Ada di eukariotik. Prokariotik, apakah punya dinding sel? Prokariotik punya ya. Prokariotik contohnya kan bakteri ya, masih ingat. Kalau bakteri itu kan pada dinding selnya dia ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Coba kita lihat ya gambar sel ya. Jadi ini ada tujuan pembelajaran dari psikosel ya, mata kuliah psikosel dan regulasinya. Ini adalah sel ya, eukariotik. Coba kita lihat di sini apakah ada dinding sel? Izin menjawab tidak, Bu. Tidak ya. Adanya apa? Izin menjawab adanya plasma membran, Bu. Membran ya, membran plasma atau membran sel atau membran sitoplasma. Ya. Jadi pada eukariotik ada membran plasma. Fungsinya apa? Ada yang tahu fungsi membran plasma? Izin menjawab, Ibu, untuk mengatur ini, Bu, apa sih? Zat-zat yang keluar masuk ke sel, iya nggak, Bu? Coba tadi siapa ini? Ira, Anjian. Ini satu Zoom ya. Iya, Ibu. Izin menjawab, iya, Ibu. Tapi sekarang saya, Bu, Han Jian. Jian ya. Coba kameranya bisa dinyalakan nggak supaya saya bisa lihat yang mana sih namanya Han Jian? Hadir, Bu. Ya, jadi betul ya tadi yang dikatakan oleh Han Jian bahwa fungsi dari membran sel dia kan membran ya. Dia mengatur masuk dan keluarnya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel, begitu pula zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh sel ya. Nah, kenapa tadi saya perlu mengingatkan lagi tentang sel? Karena kita mau belajar tentang siklusnya, siklus selnya. Jadi harus tahu dulu komponen-komponen dari sel tersebut ya. Nah, dalam siklus sel yang kita pelajari ini, itu nanti kita akan membahas juga tentang pembelahan sel. Ya, dalam pembelahan sel tersebut juga nanti ada komponen sel apa yang berperan di situ. Ya. Nah, siklus sel ini apa sih fungsinya? Ya, jadi sel-sel yang
sel-sel kita yang sudah mati, ya sudah tidak terpakai, sudah rusak, itu harus digantikan atau regenerasi dengan sel-sel baru. Ya, maka dari itu nanti harus ada pembelahan sel, ya harus ada yang digantikan. Nah, di dalam siklus sel ini juga terjadi berbagai proses, ya baik itu pertumbuhan, ada replikasi DNA, ya, yang nanti bisa menghasilkan sel anakan, ya, yang berasal dari setengah dari masa sel induknya. Nah, ini adalah gambar dari siklus sel, ya. Jadi namanya siklus, ya. Dalam siklus itu apa saja yang terjadi? Ada beberapa fase yang terjadi dalam siklus sel. Ada fase G1, ya, ada yang masih ingat mungkin ini pelajaran SMA juga pernah dibahas ya. Fase G1, ada fase S, ada fase G2, ya. Kemudian ada fase, apa ini? Ada yang masih ingat profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis. Fase apa ini? Fase? Izin jawab mitosis. Fase apa? Suaranya tadi kurang keras. Salsabila. Bisa diulangi? Fase apa tadi? Salsabila? Fase? Izin menjawab, fase pembelahan bukan, Bu? Ya, fase pembelahan betul ya, yang kita sebut sebagai fase M ya, atau mitosis ya, atau pembelahan sel. Dalam mitosis ini nanti ada berbagai tahapan lagi di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada namanya G0. Kenapa ada G0 di dalam luar fase ini? Jadi fase G0 ini adalah yang kita sebut sebagai fase istirahat. Ya. Fase istirahat ini artinya selnya tidak melakukan replikasi, ya tidak tumbuh. Tapi di dalam fase G0 ini, misalnya terjadi kerusakan, ya, DNA ataupun yang lainnya, maka dia harus keluar dari siklus sel untuk diperbaiki terlebih dahulu. Ya. Kalau misalnya perbaikannya tidak bisa, kerusakan tidak bisa diperbaiki, maka harus di apoptosis. Ya. Apoptosis itu atau kematian sel. Tapi kalau berhasil diperbaiki, maka dia bisa lanjut ke fase selanjutnya dalam siklus sel. Nah, mitosis dan sitokinesis itu waktunya bervariasi, ya. Dan paling banyak waktu dalam siklus sel ini adalah fase interfase, ya. Nah, ini adalah tahapan atau fase yang terjadi dalam siklus sel, ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu beserta gambarnya. Ini adalah rangkumannya. Kemudian kita masuk ke interfase. Ya, tadi kalau di gambar siklus sel itu ada interfase itu mencakup 3 fase, ya. Fase G1 dan G2 dan juga fase S. Itu yang kita sebut sebagai interfase, ya. Nah, apa yang terjadi selama interfase? Pada interfase ini sel tumbuh, ya, melanjutkan fungsi biokimia dasarnya, kemudian bereplikasi dan juga beberapa organelnya. Nah, ini adalah fase G0 tadi, fase istirahat, ya. Jadi sel tersebut dia tetap hidup, ya, mempertahankan karakteristik khusus, tapi tidak mereplikasi DNA atau membelah. Ya, jadi pada fase G0 ini, sel akan diputuskan apakah lanjut ke fase selanjutnya atau ditunda. Kemudian ada fase G1. Ya, jadi fase G1 ini, apa yang terjadi? Yaitu sel melanjutkan sintesis dari protein, lipid, dan karbohidrat. Nah, untuk apa ini? Sintesis dari protein, lipid, dan karbohidrat, ada yang tahu? Untuk membentuk apa? Mohon maaf, sebelumnya izin menjawab, untuk membentuk asam amino bukan, Bu? Untuk membentuk asam amino. Temannya yang lain ada yang mau menyampaikan pendapat? Asam amino itu tersusun dari apa? Asam amino itu apa? Termasuk apa? Masuk protein, ya, jadi menyusun protein. Nah, di fase ini kan siklus sel, ya, artinya sel tersebut mulai tumbuh. Nah, untuk tumbuh, dia harus membentuk apa? Di sini kan fase ini sel sintesis protein, ya, lipid, dan karbohidrat. Melanjutkan sintesis dari protein, lipid, dan karbohidrat untuk membentuk membran sel, ya, membentuk komponen dari selnya, karena dia sedang tumbuh. Ya, ini kan siklus sel, tuh ya. Nah, pada fase G1 ini bervariasi durasinya antara berbagai jenis sel. Ya. Misalnya, pada sel hati, ya, yang membelah secara perlahan, dia dapat keluar di G1 dan masuk G0 untuk
fase istirahat tadi, ya, menetap selama bertahun-tahun. Tapi misalnya pada sel yang lain yang membelah dengan cepat, seperti pada di bone marrow ya atau sumsum tulang, dia akan mempercepat di fase G1-nya ya dalam 16 sampai 24 jam. Kemudian ada fase S. Fase S ini adalah terjadi replikasi DNA. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan replikasi DNA? Masih ingat? Namanya replikasi. Izin menjawab, Ibu. Ya. Izin menjawab penggandaan rantai bukan Ibu? Replikasi. Ya, replikasi itu kan artinya menggandakan ya. Jadi DNA dari misalnya satu DNA menjadi DNA baru gitu ya. Nah, pada fase S ini kurang lebih membutuhkan 8 sampai 10 jam. Ya. Dan juga selain replikasi tadi, banyak protein juga disintesis pada fase S ini, ya, termasuk yang bentuk glendomitosis. Ya. Jadi ada glendomitosis itu yang akan menarik kromosom nanti saat pembelahan sel. Kemudian tadi ada fase M, mitosis, ya, atau pembelahan sel. Nah, apa yang terjadi pada pembelahan sel? Pada pembelahan sel di sini ada informasi genetik ini akan tersalin. Ya. Kemudian salinan informasi genetik tersebut akan dibagikan ke sel anaknya. Sel anak itu adalah sel baru, ya, yang hasil pembelahan sel tadi. Kemudian sel harus membelah. Membelah itu artinya dari satu sel menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. Kemudian untuk proses reproduksi sel atau pembelahan sel antara prokariotik dan eukariotik ini berbeda ya, karena strukturnya juga berbeda. Nah, pembelahan sel atau reproduksi sel ini ada mitosis dan meiosis. Ada yang tahu bedanya apa antara mitosis dan meiosis? Ini sudah belajar juga waktu SMA ya. Jadi kita perdalam lagi. Apa yang masih ingat tentang mitosis atau meiosis? Menjawab Ibu, kalau mitosis itu pembelahannya diploid, kalau meiosis itu haploid. Ya, betul. Jadi mitosis maksudnya diploid dan haploid itu adalah kalau mitosis itu kan sama ya, jadi dari satu sel ke sel berikutnya. Tapi kalau meiosis dia akan menghasilkan setengah dari induk sel induknya dari orang tuanya ya, setengah ya. Kemudian menghasilkan yang haploid. Tapi kalau mitosis dia akan sama persis ya. Kalau mitosis ini apa lagi bedanya mitosis dengan meiosis? Jawab, Bu. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Kalau meiosis itu terjadi pemindahan silang. Kalau mitosis enggak, Ibu. Ya. Pemindahan silang itu maksudnya apa? Atau yang dikenal dengan crossing over. Ya. Ya, jadi pada meiosis itu terjadi crossing over. Ya, itu yang menyebabkan keanekaragaman atau variasi genetik. Ya, tapi kalau pada mitosis tidak terjadi crossing over. Ya, nanti akan saya perlihatkan videonya ya dan gambarnya. Ada pertanyaan sampai sini mengenai siklus sel dan juga regulasi dalam siklus sel. Silakan ya. Oke, kalau tadi kan kita sudah belajar siklus sel ya. Tadi di fase S terjadi apa? Fase S dalam siklus sel terjadi dari DNA ke replikasi. ya, terjadi proses replikasi ya pada fase S. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita main kuis ya. Jadi silahkan buka Quizizz ya. Sebentar saya share untuk kodenya ya. Isinya silahkan 345274. Ya. Waktunya sudah habis ya, sudah selesai semuanya, saya sudah berpartisipasi. Baik, apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup perkuliahan kali ini? Dari saya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Sudah cukup ya, baik. Kalau gitu saya akhiri perkuliahan kali ini ya. Silahkan dibaca kembali materinya yang sudah ada di e-learning. Apabila ada pertanyaan bisa tanya ke saya ya. Bisa hubungi saya langsung lewat WA atau bisa ketemu di kampus. Nah, saya tutup perkuliahan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.